DT maupun DTPS. Bapak Ibu mohon diperhatikan, di isian ini Bapak Ibu bisa menuliskan DT. DT itu adalah seluruh dosen tetap yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa tugaskan untuk mengajar dalam tanda petik di prodi yang di-ISK-kan. Ya tentunya harus berbasis pada rekaman dari transaksi akademik setiap semester kan di Peridikti mestinya begitu. Nah, DTPS adalah dosen tetap perguruan tinggi yang S2 maupun S3-nya Bapak Ibu nanti pilih gitu ya, yang mana yang akan digunakan di prodi ini sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan di program studi itu, dan menurut kurikulum prodi itu, mata kuliah itu adalah core kompetensi prodi. Dan Bapak Ibu nanti tolong di TS ya, di TS itu berarti semester ganjil genap, kalau 2020 berarti 2021 2022 gitu. Ini tolong perhatikan, kalau Pak Doktor ini, Bu Doktor ini adalah dosen tetap, mestinya penciri utamanya adalah memiliki NIDN dan NIDK. Kalau Ban PT tidak perlu tahu ikatan kontrak atau sewa atau apa ya dengan hobi, tapi selama dosen itu memiliki NIDN atau NIDK di Peridikti, maka beliau adalah dosen tetap Bapak Ibu. NIDN, NIDK di perguruan tinggi ya, home base perguruan tinggi ya. Beliau adalah dosen tetap Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu berikutnya pendidikan pascanya yang akan diakui mana gitu ya, yang kalau misalnya dua-duanya diakui berarti ini doktor kan, yang diakuinya nanti kualifikasi akademiknya doktor. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu saya hanya perlu S2-nya saja ya berarti bukan doktor gitu ya, misalnya seperti itu. Ya yang diisikan oleh Bapak Ibu di sini adalah keilmuan pascanya ya, akuntansi ini. Jadi bukan S2 Unpad, S3 Unpad bukan, tapi keilmuannya apa. Jadi magister akuntansi misalnya, atau magister terapan akuntansi, manajemen keuangan, lalu bidang keahliannya adalah akuntansi manajemen. Seperti itu. Tuh, Bapak Ibu harus tuliskan itu. Jadi yang ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dari mananya, tapi keilmuannya gitu ya, keilmuannya. Lalu kalau memang dosen ini adalah DTPS, maka Bapak Ibu harus centang dengan memilih drop down. Jangan menggunakan centang yang cantik, nanti tidak bisa dibaca oleh Sabto. Lalu jabatan akademik juga drop down, lalu sertifikat pendidik, lalu sertifikat kompetensi profesi industri jika ada Bapak Ibu mohon diisikan. Kan? Dan berikutnya adalah mata kuliah yang beliau ampuh. Ya. Dosen ini ampuh mata kuliah apa saja. Bapak Ibu perlu memperhatikan jumlah mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum dengan jumlah mata kuliah yang diampu oleh DTPS dan DT. Misalnya, di kurikulum di tabel 5, Bapak Ibu punya 51 mata kuliah misalnya. Tapi yang ditulis di sini, yang diampu itu hanya 20 misalnya, oleh DT maupun DTPS. Pertanyaannya, siapa yang mengajar mata kuliah yang lain? Kan begitu. Kecuali Bapak Ibu punya DTT gitu ya. Tapi ya mestinya kalau DTPS ya mengampu mata kuliah, apalagi ini dosennya kan banyak ya, misalnya ini adalah 46 ya, mestinya sudah semua DTPS dan DT mengampu mata kuliah ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang dosen DTPS-nya hanya 3 orang gitu ya, sesuai dengan Permen nomor 5, kalau Bapak Ibu dosennya hanya DTPS 3 orang, maka Bapak Ibu harus menyertakan 2 dosen tidak tetap yang keilmuannya sesuai dengan program studi. Kalau tidak ada itu mungkin tidak terakreditasi Bapak Ibu ya. Jadi walaupun ketika Bapak Ibu menyebut 3, itu skornya kan 2. Tapi nanti karena permennya menyebut 5, jadi Bapak Ibu akan dicari di DTT-nya, ada nggak 2 orang lagi. Kira-kira begitu. Lalu ini adalah tadi kesesuaian bidang kompetensi inti PS, lalu kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu. Bapak Ibu juga perlu centang kalau beliau itu DTPS. DTPS. Kalau ada yang mengajar di tempat lain, Bapak Ibu tuliskan juga di sini. Beban dari
nomor kolom 10 ini, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan di EWMP nanti. Apakah bersesuaian atau tidak gitu ya, di EWMP. Jadi memang tabel ini akan terkait dengan tabel 5 di kurikulum, lalu tabel EWMP. Ya, kesesuaiannya akan dilihat di sana. Apakah dengan mata kuliah sejumlah ini, EWMP kan 1 TS juga Bapak Ibu ya, dengan mata kuliah sebanyak ini, sesuai nggak bebannya gitu ya. Misalnya ada 8, sesuai nggak beliau itu dengan ekivalensi waktu mengajar penuh, belum ditambah penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Kalau beliau itu adalah dosen tetap perguruan tinggi, tetapi tidak mengajar mata kuliah bukan DTPS, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Sini dengan catatan tidak mencentang ininya ya, tidak mencentang ini. Bapak Ibu mohon menuliskannya keilmuannya ya, jangan dari mananya gitu ya. Ini dan seterusnya. Oke. Ini di tabel DTPS. Jadi tabel DTPS Bapak Ibu nanti tuliskan. Ini tabel DTPS ini, lalu ada dosen PTID, ada beberapa jenis gitu ya. Jadi ada yang menurut status, ada DT, ada DTT. Yang tadi kepentingannya DTT itu kalau misalnya Bapak Ibu perguruannya dalam tanda petik sekolah tinggi, lalu baru ada satu misalnya program studi, lalu nambah program studi baru, lalu DTPS-nya baru 3 gitu ya. Misalnya Bapak Ibu boleh, berarti harus ada, maksud saya harus ada DTT-nya yang 2 lagi gitu, yang sesuai keilmuannya. Pada saat TS, Bapak Ibu harus menyertakan 2 DTT tadi. Ada yang DT itu ada yang sesuai bidang, itu disebut DTPS tadi, ada yang tidak sesuai bidang. Ya. Lalu pasti terdaftar di PD Dikti, ya, pada PS yang diakreditasi. Yang 5 terutama ya, yang 5 ya, karena yang lain nanti misalnya kalau satu fakultas FEB prodinya macam-macam, tapi rata-rata irisannya kan banyak gitu ya, irisannya dalam tanda petik banyak. Jadi minimal yang ada di sini ya 3 atau 5 gitu. Kalau 3, Bapak Ibu DTT-nya harus ada, tapi kalau hanya 5 ya sudah ada di sini. Ini sebagai syarat Bapak Ibu kita mendirikan program studi. Lalu keahlian DTPS. DTPS itu pasti dilihat dari kesesuaian dengan mata kuliah yang diampu dan bimbingan tugas akhir. Karena ada beberapa pertanyaan, Pak, yang membimbing tugas akhir itu pasti DTPS gitu ya. DTPS, kalau Bapak Ibu mengakui beliau sebagai DTPS, ya mestinya juga bisa membimbing tugas akhir gitu ya, karena keahlian beliau sesuai bidang gitu, sesuai bidang. Lalu DTPS itu dengan EWMP, dengan jumlah bimbingan, lalu kinerja juga. Ketika Bapak Ibu mencentang beliau sebagai DTPS, maka nanti akan dihitung kinerjanya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi yang 3 ini pasti di EWMP harus ditunjukkan. Jadi EWMP akademik, lalu produktivitas penelitian, dana penelitian, PKM, dan rataan dana PKM. Nah, Bapak Ibu, di konsep DTPS ini, jadi satu orang dosen di fakultas Bapak Ibu sebenarnya, misalnya FEB, satu orang doktor ekonomi, itu kan karena fakultasnya juga FEB, pasti beliau bisa ditugaskan di beberapa program studi. Sehingga ketika Bapak Ibu mendesain penelitian PKM itu mestinya kalau di IAPS Bapak Ibu perhatikan itu ada kelompok riset, lab riset. Artinya satu kinerja DTPS pada waktunya itu kinerjanya bisa digunakan di beberapa prodi yang akan diakreditasi dong gitu ya, karena beliau memang DTPS di beberapa prodi, termasuk juga PKM. Sehingga pimpinan UPPS mestinya membuat strategi bagaimana memenuhi kriteria yang diminta di IAPS berdasarkan konsep DTPS ini. Ya. Jadi lebih strategis karena dosen itu bukan home base prodi tetapi home base PT gitu ya. Dalam hal ini fakultas kan lebih dalam tanda petik fakultas kan berisi di sana satu prodi dengan prodi yang lain. Oke. Ini lalu apa yang dilihat oleh dalam tanda petik ya oleh asesor maupun validator gitu ya. Dalam hal ini kan untuk
untuk menyamakan persepsi juga dengan Bapak Ibu, kenapa disosialisasi. Dosen tetap itu adalah syarat perlu terakreditasi. Dengan yang tadi itu Pak, kalau DTPS-nya 3, gitu ya, 3, maka akan dicari DTT-nya yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu DTPS-nya hanya 3, lalu tidak ada DTT-nya, ini pasti akan dipertanyakan, kemungkinan juga tidak terakreditasi, karena memang harus 5 orang kan gitu ya. Harus ada di DTPS 2 orang. Ini, dan ketika Bapak Ibu menetapkan DTPS, mestinya ada rekamannya gitu ya, ada transaksi akademik di TS itu, karena DTPS itu yang akan dilihat di TS. Artinya kalau Bapak Ibu punya dosen di TS-1 mengajar, ditugaskan, kinerjanya ada, tapi pada saat TS tidak ditugaskan beliau, kemungkinan juga tidak bisa dimasukkan sebagai DTPS, karena di TS tidak ada transaksinya kan gitu ya. Dan pasti akan dicek benar bidang keahliannya. Nah, di APS Bapak Ibu mohon memperhatikan, karena banyak yang bilang ini akan bersitegang dalam tanda petik dengan asesor gitu yang menentukan apakah ini benar atau tidak. Sebenarnya kalau di APS, kalau Bapak Ibu baca dengan baik gitu ya, itu kurikulum pasti harus mengacu pada profil lulusan. Bapak Ibu harus menetapkan profil lulusan. Profil lulusan itu kan tidak dikarang sendiri, tapi harus mengacu pada lembaga, asosiasi, profesi, atau konsorsium prodi yang sejenis. Jadi tidak ngarang profilnya seperti apa. Dari profil pasti harus turunkan ke CPL, CPMK. Tapi kalau Bapak Ibu lihat itu ada satu kata kunci lagi, direview oleh pakar bidang ilmu program studi. Artinya, kalau Bapak Ibu program studinya akuntansi, karena akuntansi ini memang sudah misalnya ERP gitu ya. Sekarang kan faktur aja tidak dicetak oleh perusahaan, mereka pada cetak sendiri misalnya gitu ya. Jadi ngoreksinya sekarang kerjaannya apa gitu ya, seorang akuntansi kan misalnya gitu. Lalu memasukkan beberapa mata kuliah sistem informasi atau ERP atau apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk menetapkan yang mengajarnya misalnya ini orang informatika bisa atau orang apa ya, itu harus direview oleh asosiasi profesi industri dan terutama pakar bidang ilmu program, sehingga pada waktunya nanti Bapak Ibu dalam tanda petik tidak bersitegang dengan asesor, karena Bapak Ibu punya validasi gitu ya, sudah diratifikasi oleh pakarnya, oleh asosiasi profesi dan industri. Ini Pak benar Pak, ini kira-kira begitu. Dan kalau Bapak Ibu di asesmen lapangan kan boleh tidak sepakat gitu ya. Sepakat untuk tidak sepakat juga boleh, asal ditulis di berita acara kan gitu. Lalu berikutnya adalah 3 orang ini. Lalu berikutnya adalah syarat perlu peringkat dosen ini. Dosen ini adalah syarat peringkat. Kalau yang 5 ini adalah syarat perlu akreditasi. Kalau yang berikutnya adalah syarat perlu peringkat. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu sarjana, maka persentase DTPS berpendidikan S3 itu syarat unggul itu 3,5, lalu syarat baik sekali itu 3. Jadi kalau baik sekali itu 25%. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang B mau menggunakan ISK, maka Bapak Ibu perlu berhitung dulu apakah kita memiliki dosen doktor. Ya, 25% dari DTPS. Ya, asumsilah misalnya kalau menurut instrumen ini DTPS itu kan minimal sama dengan 12 kan kalau skornya -4. Jadi kalau kira-kira 25% ya 3 orang dokter bisa seperti ya, 3 orang dokter. Tapi kalau untuk unggul 40% gitu ya, 40% apakah kita punya gitu ya. Kalau 12 itu kan 6 gitu ya, 7 ya 4 atau 5 orang lah gitu ya kira-kira itu. Kalau itu belum ada, Bapak Ibu jangan ISK. Jadi nanti kita capek-capek menyusun ISK tapi syarat perlunya tidak. Lebih baik kita ambil masa, masih punya waktu periode ini 2 atau 3 tahun kita kejar itu, pemenuhan itu, terutama DTPS, lalu mengajukan akreditasi penuh. Jangan-jangan kita bisa meningkat gitu ya akreditasi. Lalu jabatan akademik dimulai dari lektor kepala guru besar. Jadi untuk baik sekali ini 3, lalu
syarat unggul 3,5. Nanti kita akan lihat per programnya. Oke. Ini untuk diploma 3, kalau Bapak Ibu akan konversi ke baik sekali, gitu ya, ke baik sekali, ini kecukupan DTPS kan minimum 3 orang DTPS. Tetapi Bapak Ibu akan dicek tadi 2 orang DTT-nya, ada tidak gitu ya. Kalau tidak ada ya DTT yang bersesuaian bidang keilmuan. Ya. Lalu ini yang jabatan akademik untuk diploma 3 itu 35% ya untuk baik sekali. Jadi kalau Bapak Ibu punya program diploma 3 yang lektor, minimal lektor itu harus 35%. Yang minimal lektor. Lalu kalau unggul ya harus 52,5%. Jadi kalau Bapak Ibu menetapkan misalnya DTPS-nya 12 ya 7 orang gitu ya. 7 orang harus minimal lektor. Kalau asisten ahli tidak kan. Lalu berikutnya adalah kalau untuk sarjana. Sarjana dengan kualifikasi doktornya itu 25%. Nah, ini 38% ya untuk unggulnya. 37,5%. 38 lah, 37,5% itu unggulnya. Kalau Bapak Ibu sekarang B tidak punya doktor, kan berarti nggak bisa konversi dong, gitu ya. Jadi Bapak Ibu lebih baik menunggu bagaimana mengelola DTPS agar kan selama ini di konsep kita kebanyakan ya yang mengajar di prodi itu harus dosen prodi itu gitu ya. Padahal mungkin dalam satu fakultas ada juga atau satu perguruan tinggi ada juga dosen-dosen doktor yang keilmuannya sesuai dengan prodi-prodi itu gitu ya. Namun karena salah penempatan dari awal dan ego masing-masing prodi jadi nggak pernah dibuat strategi untuk itu. Jadi mulai sekarang pimpinan perguruan tinggi maupun UPPS apalagi Bapak Ibu sekolah tinggi atau institut harus membuat strategi untuk memenuhi ini. Jabatan akademik juga sama, ini dari mulai lektor ini 35% untuk baik sekali, lalu 53% lah ya, 52,5% untuk unggul di lektor, minimal lektor. Tapi kalau untuk magister mulai dari lektor kepala. Untuk Untuk doktor terapan ini mulai dari lektor kepala, guru besar kalau dokter terapan. Tapi kalau dokter akademik dia harus guru besar. Tapi kalau terapan boleh lektor kepala.